Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Tokoh Peradilan dari podcast Mari ke Monas. Hari ini kita memiliki kehormatan yang sangat luar biasa karena kita mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SH.MH, Ketua Mahkamah Agung Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaan dan inovasinya, Profesor Syarifuddin telah memainkan peran krusial dalam mereformasi sistem peradilan kita. Dalam episode ini kita akan mengeksplorasi kisah, pengalaman, dan pandangan beliau yang telah membentuk hukum dan peradilan di Indonesia. Mari kita mulai wawancara yang sangat menginspirasi ini. Selamat siang Yang Mulia. Selamat siang. Terima kasih telah bersedia berbagi kisah dengan kami. Baik. Mungkin pertama-tama sebenarnya kita semua lumayan curious bagaimana sih masa kecil Yang Mulia sehingga bisa membentuk pribadi Yang Mulia menjadi pimpinan tertinggi di peradilan Indonesia. Apakah waktu kecil Yang Mulia sudah bercita-cita menjadi hakim dan sudah membayangkan akan menjadi ketua Mahkamah Agung? Ya tidak ya, biasa saja lah. Kita sih hidup di desa ya. Hidup di desa, sebetulnya bersekolah saja udah syukur ya. Sekolah saja sudah syukur. Saya sih kedua orang tua saya itu tinggal di Lampung, di perbatasan dengan Sumatera Selatan. Namanya perlintasan kereta api ya. Itu stasiun Waituba. Bapak Ibu sih tinggal di sana. Saya pun sebetulnya hanya lahir di Baturaja itu tahun 54, tahun 55 saya sudah berada di Lampung itu bersama Bapak dan Ibu sampai dengan ketika saya masuk sekolah tahun 62. Ketika itu sekolah itu umur tidak seperti sekarang 7 tahun, 6 tahun. Dulu 8 tahun karena harus sampai begini tuh. 8 tahun baru masuk sekolah. Saya pulang ke kampung halaman saya di Baturaja itu. Jadi saya tinggal di situ bersama kakak, ada kakek. Sementara orang tua kan tinggal di Lampung. Jadi ya sekolah ya seperti anak kebanyakan, anak-anak desa kebanyakan ya. Mandi di sungai, karena kampung itu kan, kampung saya itu namanya Desa Laya, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu ya. Kampung saya itu diapit kedua sungai, jadi satu sungai Ogan bermuara di Palembang, sedangkan satu lagi sungai Lengkayap bermuara di kampung saya itu. Jadi kampung saya itu diapit kedua sungai, sehingga saya sangat familiar ini kalau dengan sungai-sungai ini. Nah, sekolah ya di situ, sekolah SD mungkin ya kalau 2 kilo mungkin ada lah ya dari rumah ke sekolah SD. Itu SD saya Serius dulu, jalan kaki biasa saja. SMP juga di Serius, jalan kaki saya. Lalu SMA, saya SMA 1. Kalau sekarang namanya dulu enggak ada 1. Karena memang 1 sekabupaten dulu. Satu-satunya ya? Satu-satunya, jadi namanya disebut daerahnya SMA Air Karang. Dari kampung saya itu lebih kurang 5 kilo sekali berangkat. Karena kampung saya itu sebelum kota. Sedangkan sekolah SMA Air Karang itu sesudah kota. Jadi saya setiap hari melewati kota. Jadi sehari itu 10 kilo jalan kaki. Berangkat 5 kilo, pulang 5 kilo. Makanya fisiknya kuat ya Yang Mulia? Iya. Jadi biasa saja ya, seperti anak kampung biasa. Ya sekolah saja kita sudah syukur lah. Cari ikan di sungai itu familiar betul dengan saya itu. Jadi kalau ditanya apakah sudah ada cita-cita mau jadi ketua, oh jauh lah ya. Jauh dari mimpi itu. Sekolah aja kita sudah syukur. Nah, jadi enggak ada mimpi pun tidak untuk jadi saya jadi hakim atau jadi apalagi jadi ketua. Hanya memang ketika saya SMA itu saya pulang pergi karena jalan kaki ya, melewati pengadilan. Oh, baik. Pengadilan Negeri Baturaja itu.
Pengadilan di Batu Raja itu saya lewati. Nah, memang suatu ketika pernah ini keluarga ini ada masalah ya, masalah pidana di sana. Saya sempat ikut sidang. Ketika itu saya melihat, wih, hakim itu begitu, saya lihat sidang kayak raja. Gagah gitu. Iya, di ruang sidang. Ya itu saja. Kita tidak terpikir mau jadi hakim, enggak. Biasa saja. Ya. Mungkin itu pengalaman itulah yang mengenalkan pertama kali kepada Yang Mulia dunia peradilan. Iya. Itulah pertama kali saya melihat ruang sidang, melihat pengadilan, melihat hakim bersidang seperti apa. Itulah saya lihat. Karena ada keluarga yang ada masalah pidana itu. Nah, di situ saja saya melihat, hakim ini rupanya kalau sidang pakai toga. Itu saja, biasa saja. Kita sekolah seperti biasa, enggak ada terpikir mau jadi hakim, enggak ya. Kemudian kebetulan setelah tamat SMA kan di Batu Raja itu, saya melanjutkan ke Universitas Islam Indonesia, UII di Jogja itu. Ya. Jadi dari Batu Raja ke Jogja itu kala itu masih tahun 75 ya, 74 akhir ya. Masih sangat susah. Trans Sumatera belum ada. Jadi seperti kayaknya jauh sekali Jawa itu. Jarang sekali orang pergi ke Jawa dari kampung kita itu. Nah, saya ingin kuliah di Jogja. Kenapa bisa sampai ke sana? Karena bapak saya, orang tua saya tadi kan bekerja di kereta api, kepala stasiun perlintasan itu. Kepala stasiun Baituba namanya. Sehingga dapat surat angkutan percuma. Setahun itu 2 kali. Jadi naik kereta api. Naik kereta api dari Batu Raja itu kalau dulu ke Panjang namanya. Belum ke Bakahuni, belum ada Bakahuni. Ke Panjang. Dari Panjang kita turun naik kapal itu punya kereta api juga. Jadi tidak bayar juga itu. Tapi 1 malam biasanya kita naik kereta dari Batu Raja itu sampai ke Panjang itu sore. Nanti di Panjang itu kita beli lagi ambil tiket pesawat kapal laut itu nyebrang kira-kira jam 9 malam lah. Nanti sampai di Merak itu pagi, jam 6 pagi. Nah, di Merak itu kan sudah ada kereta. Apa nama kereta? Sekarang masih ada mungkin tuh kereta itu. Kereta yang setelah halte berhenti itu. Nanti naik kereta itu turunnya di Bios. Di Bios baru ke Gambir. Dari Gambir baru ke Jogja. Nah, semua perjalanan itu dengan biaya kereta api saya enggak bayar. Nah, itu aja makanya bisa ke Jogja, kalau enggak mungkin lah. Biaya besar ya. Tapi kan berani melakukan di saat semua orang belum seperti yang sekarang. Makanya jadi ketika saya berangkat mau kuliah itu dari Batu Raja itu seperti orang mau berangkat haji. Semua orang antar. Saya pun enggak tahu juga di mana itu Jogja kayak apa, di Jogja pokoknya berangkat aja udah. Berangkat aja. Terus sampai ke Jogja, kita sampai di Jogja ikut mendaftar kuliah ketika itu tahun 75. Pertama mendaftar itu ke Gajah Mada. Dulu kan ada istilahnya si penmaru dulu. Oh iya, baik. SPMB ya, gitu. Kalau sekarang ya. Seleksi umum itu saya yang seleksi umumnya itu sudah lulus. Ketika wawancaranya saya gagal. Itulah makanya tidak jadi masuk ke Gajah Mada. Saya masuk ke UI. Di UI saya diterima ya terima dengan baik di situ. Ya biasa. Kita kalau di Jogja itu kos apa namanya, ya istilah di Jogja itu pun ada rumah gedongan, ada rumah gedekan. Ya kita yang rumah gedekan lah, yang biasa-biasa saja lah. Yang masih kadang-kadang pakai lampu kalau belajar itu masih biasa lah di Jogja tahun 75 ya. Saya beberapa kali pindah di Jogja kuliah, saya akhirnya diterima di UI tadi. Ternyata kuliah di UI ini yang mengantarkan saya dengan baik untuk mencapai prestasi. Jadi karena di Jogja itu jauh dari kampung halaman, saya tidak pernah pulang.
Oh, selama kuliah itu di sana saja? Pulang saya sarjana muda. Oh, jadi Bang Toib ya yang Iya, beli? iya. Jadi hari raya apa saya di Jogja saja. Iya. Pulang saya karena kan tidak bisa pulang, kalau pulang kan mahal itu. Iya, iya. Jadi saya di Jogja saja, pulang saya sarjana muda saya baru pulang. Nah, dulu kan istilahnya kan tingkat-tingkat dulu itu, Iya, bukan iya. seperti sekarang. Iya, lebih susah. Lebih susah. Iya. Ketika sarjana 1, Mhm. saya sudah dapat beasiswa. Oh, alhamdulillah. Iya. Heeh. Nah, ketika selesai mau tingkat 5-nya, saya dapat beasiswa lagi dari PDK. Jadi 2 tahun saya dibiayai oleh PDK di. Berarti memang berprestasi sejak Iya, dini. iya. Makanya ketika saya wisuda di UI itu, saya dinobatkan sebagai wisudawan terbaik. Oh, baik. Dan saya dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik Iya. di UI itu. Nah, memang itulah yang mengantarkan saya menjadi ke pengadilan ini. Begitu selesai wisuda, pulang saya ke kampung dulu. Ke Palembang Palembang kembali. lagi. Jadi 2 kali saya pulang. Oke, Ketika baik. sarjana muda, lalu ketika sarjana itu selesai, saya pulang kampung. Mungkin ada setengah bulan saya di kampung ya. Saya kembali lagi ke Jogja. Kawan saya sudah tidak ada lagi. Yang kawan-kawan lulus tadi. Karena memang angkatan saya yang duluan lulus itu saya. Yang wisuda pertama itu saya. Wisudawan terbaik dan termuda. Iya, iya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi. Nah, karena sudah berselang, saya sudah ada 1 bulan, ya belum sebulan lah ya. Waktu itu kita sudah dinyatakan lulus, tapi masih pakai ijazah sarjana apa? Ijazah sementara. Ijazah aslinya belum karena belum diwisuda. Ya, oke. Kan begitu. Iya, iya. Nah, kan setelah itu kan ada lagi wisuda kemudian yang lain. Nah, ketika saya kembali ke Jogja, kawan saya sudah tidak ada lagi di kampus. Karena kan sudah wisuda tadi. Oh, iya, iya. Saya bingung kemana ini. Tidak ada lagi kawan di kampus. Tapi saya ke kampus juga. Saya lihat sudah tidak ada, pulang saya jalan. Jalan kaki. Nah, ketika di jalan itu, ketemu kawan saya. Sepeda dia. Iya. Dulu masih biasa di Jogja itu sepeda ontel itu biasa. Udah mewah di sana. Iya, udah biasa lah itu. Nah, sepeda dia, berhenti dia, saya stop. Dia berhenti kasih tahu saya, oh ada pendaftaran hakim. Dia bilang begitu. Dulu pendaftaran hakim itu hanya satu-satunya di Jakarta. Nggak seperti sekarang di mana-mana. Nggak seperti sekarang di mana-mana. Harus datang ke Jakarta. Dia bilang, saya sudah pergi ke sana. Dia lebih senior dari saya. Iya. Saya sudah ke sana katanya. Tapi dimintanya 2. Apa? Akte kena lahir. Akte kelahiran diminta itu. Kalau enggak akte kena lahir. Sama ijazah. Loh, ijazah bilang enggak ada kita. Akte kena lahir pun enggak ada. Ya ayolah. Saya bonceng katanya. Kita ke wali kota. Kita bikin akte kena lahir nanti sana. Naik sepeda dia itulah boncengan saya sampai dia itu. Sepeda ontel itu. Pergilah ke wali kota. Di Jogja bikin akte kena lahir. Nah, ternyata ketika bikin akte kena lahir harus ada saksi. Saksi di Palembang semua? Saksi kan tidak ada. Iya. Selisih saksi dengan kita minimal 5 tahun. Nah, kebetulan ketika saya, loh, kawan saya ini lebih tua 5 tahun dari saya. Rezeki. Sudah bilang, kamu aja lah jadi saksinya. Bikinlah akte kena lahir tadi. Dapur akte kena lahir. Bikin lamaran. Berangkat kami berdua ke Jakarta, naik kereta ekonomi itulah. Percuma lagi? Iya, enggak. Kan itu harus bayar. Oh, kan bermodal kali ini? Iya, bayar sudah. Tapi masih model kereta lama dulu, yang bisa tidur lesehan di dek-dek itu. Jadi kan murah. Bayarnya pun kan tidak sekaligus kalau dulu. Kalau kita mau ke Jakarta dulu, bayarnya kan bayar di atas, istilah kereta itu. Enggak beli tiket kita. Bayarnya bayar di atas separuh-separuh. Sampai sana konduktornya ganti lagi. Gitulah. Sampailah ke Jakarta. Ngineplah di Istiqlal itu. Oh, di Istiqlal. Setelah itu. Sudah pagi-pagi dengan kawan tadi berangkatlah. Daftar. Setelah daftar, tidak mau orang itu terima. Kenapa, Kak? Bapak belum ada apa namanya tanda lulus, ijazah. Iya. Ijazah S1-nya. Nah, tidak kurang akal, kita berjanjilah kita. Tolong ini Bapak terima. Saya punya ijazah sementara ini tolong Bapak terima. Kalau nanti saya sampai dengan mau diuji nggak bisa menyerahkan ijazah asli, saya batal. Mau dia, diterimanya dengan ijazah sementara itu. Mendaftarlah kami berdua.
mendaftarlah berdua. Jadi karena memang sudah diterima, sudah mendaftar, kan belum hari itu langsung ujian. Pulang dulu kami ke Jogja berdua. Kami uruslah ijazah itu dengan bekal bahwa kami sudah mendaftar. Nah, pergilah ke Kopertis di Jogja itu. Nih, kami sudah mendaftar. Di sana minta ijazah asli. Bisa tidak dikeluarkan lebih dulu ijazah kami itu. Mendahului wisuda. Mau dikasih. Alhamdulillah nah, itulah. lagi. Itulah. Kalau rezeki nggak kemana. Nah, ya. Balik lagi ke Jakarta, kasih ijazah asli tadi. Karena pada waktu itu belum wisuda kan. Nah, gitulah ceritanya. Ya, disitulah ternyata Tuhan menentukan takdir kita harus mengabdi di mana di peradilan ini. Iya. Diterima ketika Alhamdulillah. itu. Jadi memang judulnya tuh keren ya. Karena dulu memang khusus untuk calon hakim, belum bukan seperti sekarang ini model penerimaan lama dulu. Negara memanggil Anda. Wah, rasanya ini rasa luar biasa, baru tamat sekolah. Ini negara ini memanggil. Gitu. Sebagai pemuda. Iya, ini negara memanggil ini. Pergilah kita. Ya begitulah. Pergi ke Jakarta, akhirnya dipanggil tes. Saya kan masih dari tempat kos di Jogja dengan kawan tadi. Kan mau tidak mau kan harus menginap ini. Karena tes itu tidak sehari. Mana nginap. Ikut kawan saya tadi. Kawan saya tadi ada saudaranya jauh di Depok sini. Ya Depok. Pergilah nginap dengan kawan itu di rumah saudaranya di Depok situ. Berangkat pagi-pagi, jam 4 kalau nggak salah saya ya, berangkat pagi-pagi dari rumahnya itu. Tesnya itu di Senayan. Oh, Jakarta Selatan. Iya, di Senayan. Nah, model tesnya itu dulu di aula basket hall itu. Oh iya. Jadi ujiannya lisan. Jadi yang di bawah penguji itu, di bawah di tempat main itu, kita duduk penuh di tempat penonton itu sampai ke atas. Nah, jadi ternyata setelah kami masuk, orang sudah masuk, tapi belum mulai. Nyari tempat duduk ini juga sudah kan luas itu besarnya, bukan main. Cari depannya dapat. Jauhan kami. Dengan dia kawan tadi, saya di atas lah. Nah, jadi modelnya di bawah itu dilisanin begitu. Udah dibagikan lembarannya. Pelajaran ini, ambil double pleo. Dengarkan pertanyaan dari bawah. Nanti di bawah itu nomor 1. Bacakan jawab soal itu. Ini. Jawab. Kita langsung jawab di kertas itu. Nomor 2. Kita langsung jawab. Pakai mic besar itu. Kalau nggak salah saya 10 ya pertanyaannya. Sudah ganti. Nanti ada 3 atau 4 lah itu. Sudah. Sehari itu cuman. Ujian itu begitu. Sudah. Setelah selesai, pulang kita. Pulang. Kan belum ada pengumuman nih. Iya. Pulang lagi ke Jogja, sudah pulang ke Jogja. Datang surat. Dulu kan sudah tercatat namanya ya. Nah, ternyata lulus untuk mengikuti fit and proper test. Tahap kedua. Sudah. Kawan tadi lulus juga. Lulus juga kawan tadi. Rezeki juga dia. Iya, besar. Pergi lagi ke Jakarta. Ini sudah tahu nih. Karena kalau nginap di tempat kawan saya ini yang di Depok itu. Pergilah. Sampai ke Jakarta, kita dites lah. Begitu dites, tesnya yang lisan kayak proper tes itu. Kita menghadap 1 orang saja. Tidak rame-rame kalau kayak sekarang, 1 orang saja. Di kehakiman itu. Nah, masuk. Nah, sudah tes, pulang kita lagi. Nah, udah selesai nih kan? Pulanglah ke Jogja. Sudahlah. Mungkin sebulan apa ya, mana sudah itu ya. Datang lagi surat tercatat itu. Nah, kan kepada masing-masing ini. Saya terimalah surat tercatat itu. Saya lihat, Anda dinyatakan lulus dan diterima sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Silahkan menghadap ke Pengadilan Negeri, melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Lah, bingung saya. Mana itu Banda Aceh ini? Saya kan tidak pernah tahu jauhnya di mana sana. Waktu itu lintas Sumatera ini belum tembus lintas Sumatera itu. Lintas Sumatera itu baru ada 84. Itu tahun 81. Berarti belum ada itu. Belum ada.
Nah, jadi gimana berangkat caranya ini? Akhirnya berupaya lah. Hmm. Nggak ada uang jalan, nggak ada Hmm. apa, cuma surat lembar Hmm. saja. Hmm. Kalau mau jalan ke sana, kalau enggak ya Hmm. sudah. Hmm. Gitulah Hmm. ceritanya. Nah, itulah yang mengawali karir Hmm. tugas pertama Hmm. di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Banda Aceh itu. Enggak ada pendidikan kayak sekarang, Oh, kayak ada iya, pendidikan. saya ada calonnya hakim, ada Berapa lama kemarin? 3 tahun Nah, kalau itu. itu. Berarti sudah kerjasama dengan Belanda itu kalau udah 3 tahun. Hmm. Kalau waktu saya 3 angkatan Hmm. di atas apa angkatan pertama. Hmm. Non Non angkatan. angkatan ya. Jadi di bawah saya ada 2 lagi yang Hmm. non angkatan, Hmm. baru angkatan pertama. Hmm. Nah, gitulah. Jadi sampai di sana di Banda Aceh, kesananya juga susah ya. Hmm. Saya kan biasanya berangkat naik kapal dari di Merak itu, Hmm. dari Panjang ke Merak itu. Hmm. Kapalnya kan ya kapal feri, tidak Hmm. seberapa besar lah. Hmm. Nah, ketika mau ke Banda Aceh tadi Hmm. dari Jakarta, apa mobil kan belum Hmm. tembus. Naik kapal saya, Hmm. itulah kapal yang tenggelam. Apa namanya itu? Oh, Yang tenggelam di Masalembo itu. Ah, iya. apa nama kapal itu? Dulu kan ada 2 kapal kita itu. Satu ke barat, satu ke timur. Nanti Hmm. selisih dia ketemu di Jakarta lagi tukar dia. Naik kapal itulah. Iya. Berangkat dari Tanjung Priok saya. Hmm. Begitu Tanjung Priok saya kapalnya besar sekali. Hmm. Besar sekali kayak rumah. Heran Hmm. saya kapal sebesar. Hmm. Karena saya belum pernah lihat Hmm. waktu itu. Hmm. Nah, ya kita ke sana kan naik apa? Tiket kan tiket Hmm. ekonomi. Hmm. Begitu naik saya heran lihat orang. Kok pada yang bawa rantang, bawa tikar. Mau naik kapal itu. Hmm. Ya kita kan tiket ekonomi, tiket Hmm. deck itu. Hmm. Naik, saya pun ikutlah. Naiklah ke atas. Sampai di atas di deck itu, Hmm. saya lihat kok sudah ada tikar. Di Hmm. deck itu Hmm. ada tikar, ada bantal, berjejer rame orang. Hmm. Lah, karena saya lihat sudah ada tikar, ada bantal, orangnya enggak ada, duduk saya. Kopernya saya letakkan di situ. Iya. Rupanya sesudah kapal itu jalan suruh bayar. Suruh bayar tiket, Hmm. tikar sama bantal tadi. Ya sudahlah, bayarlah. Bayarlah. Nah, akhirnya di jalan 4 Hmm. hari mungkin ya. Iya, 4 hari, kira-kira begitulah. Saya pun tidak tahu Banda Aceh, Hmm. akhirnya dengan bantuan tentara Hmm. yang bertugas di Aceh, dia Hmm. pulang dari Hmm. Cimahi, sampailah saya ke Banda Aceh tadi. Disitulah Hmm. saya mulai pertama sekali melaksanakan tugas sebagai calon hakim Hmm. di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Oh. Dan disitulah Hmm. praktek sambil pendidikan lah itu. Oh, langsung bersidang. Enggak. Hmm. Jadi ini kalau dulu itu Hmm. mungkin kebijakan ketua ya. Hmm. Jadi ketika saya menghadap ketua Hmm. di Banda Aceh, kala itu ketuanya itu Pak Din Muhammad. Hmm. Saya menghadap, saya melapor bahwa saya calon hakim. Baik, bagus sekali Hmm. Pak Din ini. Tinggal di mana? Hmm. Dia tanya. Loh ya enggak ada, saya baru datang. Saya bilang. Hmm. Jadi bagaimana? Nah, akhirnya dia kasihlah tempat. Hmm. Tinggal di kantor itu. Di Hmm. kantor Hmm. pengadilan Pengadilan itu. itu. Iya, ada satu ruangan, cakim-cakim tinggal di situ. Oh. Termasuk saya lah tinggal di situ. Rame-rame di kamar. Rame-rame ada 3 orang di situ. 2 orang. Iya. Sekamar itu cuma muat 2 orang. Hmm. 2 orang lah saya Hmm. di kamar itu. Hmm. Nah, kan kalau sekarang kamar tidak ada masalah. Hmm. Dulu makan bagaimana? Karena kita sudah punya SK, jadinya Hmm. kan dibikinkan SK, ada Hmm. SK itu. Hmm. Nah, boleh nih ambil dulu uang koperasi pengadilan ini. Utanglah uang koperasi itu pengadilan itu. Kerjalah di situ. Nah, modelnya kita diperkenalkan oleh Pak Din. Mulai dari awal. Jadi saya awal-awal suruh bikin amplop. Hmm. Amplopnya coklat itu kan bikin Iya, dulu. iya, iya. Bukan bagus sekarang. Amplopnya dari kertas yang mengkilat-mengkilat itu. Iya, ya dilipat dulu. Dilipat dulu. Cara bikinnya. Saya apa ya, kayak bukan ajudan ya, apa namanya itu. Kalau orang mau masuk ke ruangan ketua, saya lah itu. Asisten mungkin. Ya mungkin asisten, tapi di luar dia. Jadi di luar ruangan dia nunggunya itu ada meja kecil di situ. Iya. Di situlah kita duduk. Hmm. Nah, jadi nanti oleh Pak Ketua ini, Den Muhammad ini, Hmm. kita tetap duduk di situ dulu.
Tapi setiap 2 minggu dipindah tempat. Mulai dari umum, mulai dari personalia, keuangan, panmut hukum, panmut pidana, panmut perdata. Di setiap 2 minggu berputar. Tapi tidak selalu 2 minggu kita pindah ke ruangan lain. Setelah 2 minggu kita di ruangan itu, kita diuji sama dia. Apa ada ruangan itu? Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Apa tugasnya? Gitulah. Nah, kalau sudah lulus baru pindah lagi. Sesudah lulus itu semua, lewat itu mungkin hampir 3 bulan lebih lah ya. 3 bulan lebih baru kita diangkat jadi panitera pengganti lokal namanya. Nah, disitulah kita mulai ikut sidang lah. Tapi kalau pertama-pertama dulu kan apa namanya sidang tilang kan modelnya rame-rame orang itu dulu. Kita pegang tilang dulu, pegang permohonan dulu, pegang perkara di piring dulu, begitulah. Akhirnya terus karena saya dari umum itu baru boleh diusulkan setelah 2 tahun calon hakim. Belajar dulu 2 tahun. Ya 2 tahun, pendidikannya disitulah kira-kira. Setelah 2 tahun baru diusulkan ke Jakarta untuk menjadi hakim. Otomatis saya hampir 3 tahun lah ya, baru saya diangkat jadi hakim. Dan bersidang. Dan bersidang. Kalau tak sebelumnya kan panitera pengganti tadi. Ya. Tapi ketika kita panitera pengganti itu, kita juga merangkap sebagai jurusita pengganti. Berarti sudah mengalami semua jabatan di pengadilan. Iya. Jadi kalau sebagai panitera pengganti, kita sidang yang kecil-kecil tadi, nanti selama kan meningkat itu perkara yang besar-besar, nanti kita mulai diangkat juga sebagai jurusita pengganti. Karena ketika kita bersidang sebagai panitera pengganti itu sama saja dengan panitera pengganti yang biasa, walaupun panitera pengganti lokal itu, cuman SK-nya saja beda. Kalau panitera pengganti lokal itu SK-nya dari ketua, tidak ada tunjangan. Kalau panitera pengganti beneran, SK-nya dari dirjen ada tunjangan kan begitu. Kita kan tidak ada tunjangan tapi kerjanya sama. Nah, di samping sebagai panitera pengganti, kita juga sebagai jurusita pengganti. Nah, oleh karena itu, saya juga merasakan bagaimana menjadi saksi ketika eksekusi. Bagaimana ketika kita sebagai jurusita melaksanakan eksekusi. Karena dulu pengadilan agama itu belum ada jurusita. Sehingga ketika ada putusan peradilan agama yang akan dieksekusi, maka dia harus dipiat eksekusi namanya. Dipiat ke eksekusi ke pengadilan negeri oleh ketua, nanti yang melaksanakan pengadilan negeri. Oke. Jadi pengadilan negeri semua pengadilan ya? Iya, kita juga yang eksekusi eksekusi itu. Nah, jadi saya sudah ikut juga eksekusi, sudah ikut juga di administrasi. Nah, itulah selama 2 tahun, ya 2,5 tahun lah mungkin ya, baru diangkat jadi hakim. Ditempatkan masih di Aceh itu, di Kutacani itu. Pindah. Tapi sudah jadi hakim. Sudah jadi hakim. Ya, sudah jadi hakim. Jadi ya bagaimana ya, ketika saya di Banda Aceh itu kan cakim ya. Kita kan jadi jurusita pengganti. Ketika itu kota Madia Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar itu masih jadi satu. Wilayahnya itu kan luas sekali. Luas sekali. Sebagai jurusita pengganti, kita kan harus manggil. Memanggil pihak ya. Nah, ya terpaksa, ya memang sudah kerjaan kita. Saya pinjam, ada kawan sesama cakim itu yang punya sepeda motor. Pakai sepeda motor itu, saya panggil ke kampung-kampung jauh-jauh masuk ke dalam itu. Nah, ternyata karena berbekal itulah yang membuat saya bisa bahasa Aceh. Saya diterima dengan baik di Aceh. Banyak saudara saya di Banda Aceh itu. Karena saya bisa berbahasa Aceh. Beradaptasi. Iya. Jadi ketika kita di Banda Aceh itu, karena kita ini statusnya kan calon hakim. Berarti kan bukan hakim kita. Bukan pula panitera pengganti, kita panitera pengganti lokal, jurusita lokal kan begitu. Sehingga kawan-kawan kita sehari-hari ini ya kawan-kawan staf lah. Supir, staf, pesuruh kan begitu. Nah, begitu saya mendapat SK hakim,
ditempatkan di Kutacani itu, Iya. saya cepat langsung berangkat ke Kutacani. Iya. Sampai di Kutacani kan langsung dapat gaji tuh. Iya. Gaji pertama tunjangan hakim tuh. Sebagai hakim. Sesudah dapat gaji hakim itu, Iya. kan banyak uang nih dapat gaji pertama nih. Balik lagi saya ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh. Apa namanya? Saya temui lagi kawan-kawan saya tadi. Yang macam-macam tadi. Iya, iya. Saya ajak kawan-kawan, ayo sekarang kita makan ke rumah makan. Merasakan gaji hakim. Iya, makan rumah makan. Sampai di rumah makan Padang itu, rumah makan Aceh harus itu, kan makan Aceh. Rumah makan Aceh kan? Oleh orang Aceh itu kan banyak dikasih di meja. Saya bilang sama kawan-kawan, kalau ditanya nih, kalau dengar ini dia pasti ketawa. Saya bilang sama dia, kalian makan semua ini habiskin. Cuman piringnya aja jangan makan ya. Saya sudah banyak uang sekarang. Itulah gaji pertama itu. Jadi saking dekatnya dengan kawan-kawan itu, saya kembali lagi. Gaji pertamanya diberikan. Iya, kita makan sama-sama. Saya merasakan susahnya kita ketika sama-sama awal penempatannya itu ya. Ya begitulah jalan ceritanya. Jadi begitu awalnya dari kecil. Kalau masih sekolah tidak sama sekali, tapi karena terpikir untuk menjadi hakim tadi, tapi karena perjalanan sekolah tadi yang mengantarkan saya sampai ke Jogja, itulah yang mengawali karir untuk menjadi hakim itu. Iya. Selama Yang Mulia menjadi hakim, berkarir dari hakim muda sampai lama-lama menjadi senior, ada tidak sosok hakim yang menginspirasi Yang Mulia? Ya, kita sih kalau bertemu langsung dengan hakim-hakim yang senior-senior itu kan tidak ya. Karena kita kan berada di daerah. Iya. Kayak saya selama 22 tahun. Saya putar-putar di Sumatera saja. Tidak pernah saya sampai ke Jawa. Ya. 22 tahun lamanya. Mulai dari Banda Aceh. Berkali-kali saya berputar-putar saja. Tapi saya bisa mengenal hakim-hakim mengenal hakim-hakim ini dengan baik dari putusan-putusannya. Oh iya, melalui produk beliau. Iya, dulu kan ada jurisprudensi yang biasa dibagikan. Ya, saya antara lain yang saya masih ingat, yang jurisprudensinya Pak Bismar Siregar itu. Iya, itu terkenal di perkuliahan semua mahasiswa membaca itu. Iya. Karena itu kan jadi jurisprudensi dia. Walaupun akhirnya tidak sepenuhnya diikuti itu. Kan begitu ya. Tapi itu merupakan kontra legem jurisprudensi yang dilahirkan oleh beliau. Ya. Tapi kalau saya ketemu langsung ya tidak ya. Belum ya. Jadi menginspirasi diri kita bukan hanya harus bertemu langsung, tapi dari produk-produk pun kita bisa dapat inspirasi. Nah, mungkin kita beranjak kepada masa kepemimpinan Yang Mulia. Iya. Selama menjabat, kami sebagai warga peradilan merasakan berbagai pencapaian di berbagai sektor. Iya. Namun di antara sekian banyak pencapaian Yang Mulia, apakah yang paling Yang Mulia banggakan dan syukuri itu pernah dilakukan? Iya. Jadi beginilah. Kalau sebagai pimpinan ya, saya kan dari April 2020 sampai dengan 2024 kemarin sebagai Ketua Mahkamah Agung. Ya betul, banyak pencapaian yang sudah dicapai, tapi seperti saya sampaikan ketika sambutan saya berulang-ulang, semua pencapaian keberhasilan, sukses, predikat, prestasi yang pernah kita capai, itu bukanlah prestasi keberhasilan saya sendiri. Tapi itu adalah keberhasilan kita bersama, kerja keras kita bersama, seluruh warga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia. Kita bekerja sama, oleh karena itu kita bisa mencapai berbagai prestasi yang gemilang. Memang ketika saya akan mulai masuk ke Mahkamah Agung, pendahulu saya, senior saya, Bapak Profesor Dr. H.M. Hatta Ali ya, beliau sudah memulai peradilan digital ini, IT. Walaupun ketika itu masih tahap awal. Ketika masa beliau lah,
keluar peraturan Mahkamah Agung nomor 18 tahun 2000 berapa? Tahun 2018 ya. Iya. Nomor 3 tahun 2018 Iya. ya. Yang semula itu memperkenalkan ICOD. Iya, betul. ICOD itu ketika Pak Hatta Ali beliau perkenalkan hanya 3 saja sebetulnya, yaitu administrasi. Iya. Nah, administrasi itu e-filing, e-payment, dan e-saman. Iya. Pendaftaran perkara, pemanggilan perkara, dan pembayaran. Iya. Nah, 3 ini saja. Tapi ini pun sudah luar biasa. Iya, iya. Karena kita punya 900-an satuan kerja. Iya. Yang tadinya tidak ada sama sekali IT, berubah menjadi IT, dan bisa menempuh 3 administrasi peradilan ini. 3 kegiatan. Ya. E-filing, e-payment, dan e-saman. Iya. Itulah mula-mulanya itu. Dengan Perma nomor 3 tahun 2018 itu. Ya. Nah, sebetulnya Pak Hatta juga itu bukan juga barang baru beliau menetapkan IT itu. Karena memang di blueprint kita seperti itu. Di blueprint kita 2010-2035. Visinya adalah terbentuknya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung itu dimaknai peradilan yang berbasis modern dan berbasis IT. Nah, karena itulah beliau sudah mulai dengan Perma nomor 3 tahun 2018 itu. Tapi tahap awal memang hanya mengenai administrasi tadi. Administrasi. Nah, kan sebagaimana kita ketahui, kemudian ketika 2019 itu lebih maju lagi. Iya. Tidak hanya administrasi, tapi litigasi. Iya, hanya dalam 1 tahun. Iya. Jadi litigasi. Jadi dengan litigasi berarti administrasi dan sidangnya sendiri itu sudah menggunakan IT. Iya. Tapi baru yang mengenai personal. Tidak mengenai publik, pidana. Iya. Hanya perdata, tata usaha negara, agama, yang personal. Iya. Nah, kalau pidana belum. Belum, ya. Oleh karena itulah ketika saya, ya memang kadang-kadang musibah ada juga manfaat di balik itu. Ketika pemilihan saya di tanggal 6 April 2020 dari Pak Hatta ke saya itulah mulai pertama COVID. Mulai pertama COVID. Ketika pemilihan saya itu sudah pakai pisau itu. Pakai pisau, pakai masker, kayak robot lah kita. Nah, otomatis memang gerak kita jadi terbatas selama berapa tahun itu. Nah, ini yang memicu semakin cepatnya perubahan IT kita itu. Jadi, karena ada edaran dari Menkumham bahwa tahanan itu tidak boleh masuk ke lembaga, tidak boleh masuk ke rumah tahanan yang baru. Karena dia betul beralasan di dalam rutan itu, di dalam LP itu kan banyak orang. Yang orang sudah dijaga sehat supaya tidak kena penyakit. Kalau masuk orang baru dia takut terkena. Kalau terkena orang sebanyak itu kan akan terkena. Dan sangat menakutkan ketika awal itu. Karena banyak sekali kawan-kawan kita yang gugur, yang meninggal kala itu kan. Dan di awal itu belum tahu pula obatnya. Bahkan yang sudah meninggal pun tidak boleh lewat. Tidak boleh dikuburkan seperti apalah, takutlah kita semua. Karena belum tahu ketika itu. Nah, sementara keluar peraturan seperti itu, karena kejahatan-kejahatannya kan tetap ada. Jadi pihak kepolisian tetap saja melakukan ketertiban masyarakat. Tetap menangkap, tetap menahan. Nah, ini bagaimana? Mereka tidak bisa datang ke pengadilan, tidak juga bisa masuk ke rutan. Bagaimana caranya? Nah, disitulah keluar peraturan kita, peraturan Mahkamah Agung juga mengenai pidana itu. Nah, jadi tadi kan perdata sudah ada di zaman Pak Hatta. Percepatannya pidana ketika COVID di zaman saya. Nah, berhasil kita membuat peraturan Mahkamah Agung mengenai pidana itu. Pidananya. Nah, kemudian itu kan terus berkembang lagi. Yang ini masalah teknis dulu. Pidana ini kita ingin supaya bukan hanya di Mahkamah Agung, tetapi juga administrasinya. Bukan hanya litigasinya, tapi administrasinya juga.
dari penyidik ke penuntut, dari penuntut ke pengadilan. Iya, dilimpahkan. Maka kita bikinlah lagi aplikasi e-Berpadu itu untuk seluruh penegak hukum. Oleh karena itu pun bisa kita laksanakan. Kita punya MOU kerjasama sama Panglima, sama Pak Kapolri, sama Ketua KPK, kan begitu. Akhirnya berjalanlah juga administrasi itu dari penyidikan ke penuntutan ke pengadilan. Nah, ini artinya seluruh perkara, baik pidana maupun perdata, ini sudah menggunakan IT. Itu yang kedua di IT yang kita capai. Nah, kemudian yang ketiga, kita ingin melangkah maju lagi. Nah, kita berpikir bukan hanya ketika sidang, perlu IT ini, tetapi juga administrasi. Administrasi dalam arti ketika pengiriman berkas perkara. Maka keluarlah peraturan Mahkamah Agung mengenai upaya hukum kasasi dan PK secara IT. Itu lebih dulu. Ini belum bisa jalan. Kenapa? Ada kendalanya ketika itu. Karena aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, yang ada di tingkat pertama dan tingkat banding, itu tidak connect dengan SIAP yang ada di Mahkamah Agung. Sistem Administrasi Perkara yang ada di Mahkamah Agung. Sehingga tidak bisa mengirimkan ini. Nah, ini dulu kita bangun, kita connect-kan dulu ini. Sudah connect antara SIPP dengan SIAP. Lalu kita terjemahkan lagi bisnis prosesnya mengenai pengiriman tadi. Setelah keluar bisnis prosesnya, baru diterjemahkan ke IT-nya oleh kawan-kawan Depal. Nah, maka akhirnya berhasil keluar juknis, keluar siap, terintegrasi dengan SIPP, maka keberhasilan berikutnya kita bisa mengirim berkas perkara untuk kasasi dan PK itu secara IT. Sehingga kita tidak menggunakan hard copy lagi. Nah, memang banyak kendalanya. Betul. Nah, terus kita ingin lebih jauh lagi, karena ini sudah terkoneksi di tingkat pertama dan tingkat kasasi dan PK, maka penyusunan majelis pun kita ingin menggunakan AI, Artificial Intelligence. Nah, ini bisa karena dia sudah terkoneksi antara SIPP dan SIAP. Maka muncullah aplikasi Smart Majelis itu. Menunjuk majelis menggunakan AI. Sudah berjalan juga itu. Lalu kita kembangkan lagi early detection. Agar hakim kita bisa tahu perkara mengenai kasus ini sudah pernah putus di mana, ada putusan di mana. Karena kadang-kadang kita temui satu perkara objek sudah putus misalkan di Jakarta Selatan. Sudah ada putusannya, tapi oleh pihak yang berperkara ini ditambahlah pihaknya, tergugatnya, sehingga diajukan lagi di pengadilan lain. Nah, kadang-kadang putusannya beda. Nah, ini kan merugikan para pencari keadilan, juga menyulitkan Mahkamah Agung, sehingga harus adanya PK kedua, karena PK ketiga. Nah, maka kita bikinlah aplikasinya juga early detection. Early detection ini ketika perkara itu masuk di tingkat pertama, maka dengan tombol early detection, kita hakim itu bisa melihat objek yang dia adili sekarang pernah diputus di mana saja dan putusannya apa. Nah, dengan harapan kalau hakim sudah melihat ini, baik di tingkat pertama, di tingkat banding juga begitu, di tingkat kasasi juga begitu, di tingkat PK juga begitu, kita akan ada kesatuan hukum. Hakim tidak akan lari dari apa yang sudah diputus yang sebelum-sebelumnya itu. Sehingga ada kepastian hukum dan konsistensi terhadap putusan. Nah, ini sejalan dengan sistem kamar yang dibangun. Yang dimulai ketika Pak Hatta. Pak Arifin tapi belum berjalan di zaman Pak Hatta, dia baru mulai berjalan sistem kamar itu. Salah satunya tujuan sistem kamar kita itu adalah adanya konsistensi
dan kepastian hukum dan konsistensi hukum dalam putusan. Salah satu di antara tujuannya itu. Untuk mendukung itulah guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan. Nah, setelah ini kita berhasil juga dengan early detection kita sudah, smart majelis kita sudah, kita juga ingin membuka sidang-sidang itu ke publik, putusannya saja. Nah, itu juga sudah kita buka melalui webnya di Mahkamah Agung. Jadi sudah bisa dibuka dan diikuti untuk perkara tertentu oleh para pihak ya. Nah, lalu setelah teknis ini kita IT-kan bukan hanya teknis tapi di administrasi pun. Di administrasi juga kita bangun IBIMA, ISADEWA, IPLEN, yang Dikto, ya kan? Jadi tidak sulit lagi ketika anggaran, kita tahu penggunaan anggaran di seluruh Indonesia itu berapa, ada di mana. Begitu juga mengenai rencana pembangunan gedung, di mana, ada berapa, dalam tahap apa, kendalanya apa, anytime kita bisa tahu. Mengenai simak BMN, kita juga bisa tahu berapa kekayaan negara yang dipunyai oleh Mahkamah Agung. Karena sekarang itu berbeda BMN ini dengan dulu. Kalau dulu sebutannya dengan barang. Kalau sekarang kan dengan diuangkan itu, dinilai dengan uang berapa. Sehingga bisa tahu berapa ada BMN kita. Juga kita bisa tahu anytime berapa rumah dinas yang sudah rusak, berapa yang masih bisa dipakai dengan aplikasi-aplikasi itu. Dan ada di antara aplikasi-aplikasi ini yang memang terkoneksi dengan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah. Nah, itu semua kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai. Di samping itu, kita memang meminta kepada semua satuan kerja untuk berpikir bagaimana membuat pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan dengan menggunakan IT ini. Sehingga muncullah di masing-masing pengadilan tingkat banding, di pengadilan tingkat pertama, masing-masing membangun IT. Yang akibatnya memang IT kita, aplikasi kita di tingkat banding dan tingkat pertama ini banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kalau menurut Menpan itu sampai 5.000. Overload. Iya, terbanyak. Nah, memang itu sudah kita perkirakan. Kenapa itu kita tantang seperti itu? Tujuannya begini. Di benak kita, mungkin misalkan di tingkat pertama itu masing-masing membangun aplikasi. Sesama satu provinsi saja. Satu provinsi masing-masing membuat aplikasi sekarang. Nah, kalau kita lihat, misalkan di pengadilan negeri A, bikin nama aplikasi ini, di pengadilan B, bikin aplikasi ini. Terkadang, yang dibuat di pengadilan A dan yang dibuat di pengadilan B, aplikasinya itu sama. Sama yang ingin dituju itu, tapi namanya beda. Beda, karena ingin menunjukkan kreasi. Beda. Nah, begitu juga di tingkat banding. Nah, karena itu kita harapkan, seperti juga sudah berulang saya sampaikan, supaya ketua pengadilan tingkat banding mengkoordinir aplikasi-aplikasi yang ada di tingkat pertama itu. Sementara aplikasi yang ada di tingkat banding dikoordinir oleh Dirjen. Aplikasi-aplikasi yang ada itu, nanti dari Dirjen, itu bisa dibawa ke tim IT di Mahkamah Agung untuk kita sinkronkan, kita ambil mana yang paling baik. Kalau yang satu baik, yang dua baik, yang tiga baik. Mungkin kalau ini diambil, dijadikan satukan di Mahkamah Agung, nanti diadopsi di seluruh Indonesia, dia akan lebih baik, dia jadi yang terbaik. Tapi namanya tidak akan sebanyak itu. Namanya satu saja. Supaya pencari keadilan tidak bingung. Dan kita pun juga tidak susah ingatnya. Nah, sejalan itu dengan keinginan Menpan yang kemarin. Bahwa aplikasi yang sampai 5.000 itu harus diperbaiki. Harus dikumpulkan dia. Dipilah dia. Sehingga tidak terlalu banyak. Memang betul. Itu memang keinginan kita. Nah, itu membangun IT baik di tingkat administrasi
maupun di teknis kita sudah bangun. Baik di tingkat Mahkamah Agung maupun di tingkat pertama dan tingkat banding. Nah, sekarang kita kembali ke IT mengenai kelengkapannya, persiapannya. IT kita memang perlu pemeliharaan. Kalau tidak ada pemeliharaan, satu saja pengadilan negeri kita itu rusak, maka rusaklah kita semua. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Nah, saya sampaikan kepada Pak Sesma kemarin melalui Pak Kabiro supaya dihitung berapa kebutuhan pemeliharaan saja. Untuk pemeliharaan yang tidak boleh tidak anggaran yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan saja. Pemeliharaan ini setiap tahun harus ada. Di samping biaya pemeliharaan, biaya update. Mungkin, tapi kalau update itu tidak setiap tahun ya. Mungkin, karena kan IT ini kan terus berkembang. Misalkan saja laptop lah. Laptop yang dibuat tahun ini, mungkin 2-3 tahun masih bisa. Tapi kalau sudah 5 tahun, tidak match lagi dia. Nah, ini harus diganti. Udah ketinggalan. Nah, kan gitu. Nah, update juga itu harus dihitung kira-kira berapa, mungkin kira-kira 3 tahun, 4 tahun, begitulah. Harus dihitung berapa yang dibutuhkan untuk kebutuhan IT. Nah, itu kemarin saya sampaikan ke Pak Sesma, supaya biaya pemeliharaan dan mungkin biaya update nanti setelah 3 tahun atau 4 tahun, ini dianggarkan tidak boleh diganggu. Karena kalau rusak IT kita, maka rusak semua. Sisa dari itu, itulah yang digunakan untuk belanja, belanja barang, belanja modal kita. Nah, di samping biaya pemeliharaan dan seperti itu, juga backup. Kita kemarin untung kita tidak menyimpan data kita di PDN yang hilang itu. Kita menyimpan sendiri di Batam dan di Denpasar. Ya. Nah, setelah kita dalami, backup kita yang di Denpasar dan di Batam ini itu belum sepenuhnya. Ternyata yang di backup di Batam dan di Denpasar itu tidak semua data yang ada di Mahkamah Agung disimpan di sana. Masih ada yang belum tersimpan. Sebagian kecil di sana. Dipilah lagi. Nah, kenapa ketahuan? Saya ingin melihat kemarin. Saya ingin diuji coba. Uji cobanya gampang saja. Matikan Mahkamah Agung. Masuk enggak dia ke Batam? Masuk tidak dia ke Denpasar? Nah, ternyata tidak bisa. Karena tidak semua data yang masuk di Mahkamah Agung disimpan di Batam dan disimpan di Denpasar. Seharusnya imitate ya. Karena tidak sama besar. Servernya tidak sama besar. Terus apa penyimpanannya itu? Storage-nya tidak sama besar. Nah, belum lagi yang harus kita pikirin untuk pemeliharaannya bandwidth, untuk penggunaan IT di masing-masing pengadilan itu. Nah, itu kebutuhan untuk IT ini seperti saya sebutkan tadi, terutama pemeliharaan, update dan backup ini harus segera diatasi. Biayanya harus ada. Ini tidak boleh tidak. Kalau tidak, ya kita kembali lagi, mundur lagi kita jauh ke belakang. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada kawan-kawan kita yang di IT, kawan-kawan kita semua yang di daerah, kalau ketika kita membangun IT, aplikasi yang baru, banyak yang bertanya, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Seperti tidak ada yang benar, tidak usah berkecil hati. Berbesar hati itulah tandanya produk kita digunakan oleh kawan. Berguna. Berguna untuk kawan itu. Maka dia bertanya, kita dengarkan dengan baik. Tidak ada hambatan yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau kita hadapi bersama, kita pikirkan bersama, kita ingin maju bersama, semua bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi oleh karena itu, seperti sudah berulang juga saya sebutkan, dalam kita maju ke depan ini, menggunakan IT ini, memang seperti merubah paradigma. Dari hard copy ke soft copy. Pasti banyak hambatan, banyak tantangan, banyak kekurangan. Tapi sekali lagi, kalau kita bersama-sama, kita hadapi bersama-sama, kemauan yang sama, kerja keras yang sama, keinginan yang sama, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Karena itu, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Jangan pernah berpikir akan kembali ke manual lagi. Nah, itu saya berulang-ulang saya sampaikan kepada kawan kita.
Itu antara lain yang sudah bisa kita capai. Itu kita capai bukan karena saya, karena kita bersama-sama. Semua kita yang ada di Mahkamah Agung, mulai dari pimpinan sampai ke yang staf yang terendah, begitu juga di tingkat banding dan tingkat pertama, mulai dari pimpinan sampai ke tingkat yang terendah, karena mempunyai keinginan yang sama, kemauan yang sama, maka kita bisa mencapai keberhasilan bersama. Itulah dia. Tapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dilaksanakan, ditindaklanjuti. Seperti yang kita sebutkan tadi, ini selalu berkembang, ini perlu selalu disempurnakan, perlu diperbaiki. Iya. Nah itulah yang menjadi tugas-tugas kita ke depan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan bersama. Nah, jadi maksud saya begitu banyak keberhasilan baik di teknis maupun di non teknis yang sudah kita capai. Itu merupakan keberhasilan bersama. Yang belum terlaksana juga masih banyak. Belum sempurna juga masih banyak. Kalau sudah sempurna semua, selesai semua, tutup kantor kita ini. Tidak begitu. Kita ingin besok itu lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Kita ingin memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Begitu. Sangat inspirasi sekali Yang Mulia. Bagaimana Yang Mulia mengembangkan lebih banyak apa yang dimulai oleh Yang Mulia Bapak Muhammad Natali. Dan beliau Yang Mulia juga mengembangkan, memberikan kemajuan di berbagai sektor. Nah, seperti Yang Mulia katakan, tidak ada yang sempurna. Kita akan selalu ketinggalan, pasti akan ada updatean di masa depan. Menurut bayangan Yang Mulia, apa sih sistem peradilan Indonesia ke depannya yang ideal? Apakah Yang Mulia punya impian yang bagaimana bentuk sistem peradilan Indonesia yang ideal? Yang pertama dulu ya, pasti yang kita inginkan itu adanya kepastian hukum dan adanya konsistensi. Sehingga masyarakat pencari keadilan ini tidak berlomba-lomba untuk menempuh upaya hukum. Misalkan, kalau memang sudah terbangun semua dengan baik ini tadi, modalkan misal kita dalam membangun kepastian hukum dan konsistensi itu antara lain dengan sistem kamar tadi. Yang kedua, kita melalui penerbitan diktum hasil pleno kamar yang di tingkat pleno Mahkamah Agung itu kan dibuat aplikasinya sekarang. Itu kan lebih mudah lagi. Yang hasil pleno kamar ini perlu diketahui dan dipahami serta diterapkan oleh para hakim. Karena itu setiap fit and proper test hasil pleno kamar ini selalu kita tanya. Karena ini akan menjadi acuan. Pleno kamar itu kalau yang diatur dengan jelas, rinci di undang-undang, itu tidak akan diplenokan. Justru yang diplenokan itu kalau yang ada beda pendapat atau yang kurang jelas penjelasannya di undang-undang, sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda. Itu perlu disatukan pendapat kita. Nah, itulah adanya pleno kamar itu. Nah, antara lain itu sarana untuk menciptakan adanya kepastian dan konsistensi kita. Nah, kalau ini sudah bisa berjalan dengan baik, harapan kita di samping sistem peradilan dan sistem administrasi menggunakan IT ini sudah berjalan dengan baik. Sudah sepenuhnya tentu kita ingin lebih baik dari apa yang kita lihat hari ini. Hari esok itu harus lebih baik dari hari ini. Di seluruh peradilan sudah tersedia dengan baik. Ruang sidang sudah tersedia dengan baik. IT-nya sudah tersedia dengan baik. Lalu bukan cuma di peradilan, juga di tingkat-tingkat di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, di tingkat pemasyarakatan, sehingga semuanya sudah bisa terkoneksi dengan IT, sehingga sangat mudah
masyarakat ini dalam mencari keadilan. Tidak tidak memerlukan biaya besar, tidak memerlukan waktu lama, dia bisa cepat. Nah, cepatnya itu antara lain kalau putusan yang di tingkat pertama itu sudah mencerminkan keadilan. Karena dengan putusan yang tingkat pertama sudah mencerminkan adanya kepastian hukum dan konsistensi, maka pencari keadilan itu dia malas dia mau tingkat banding, untuk apa kita upaya hukum? Toh nanti akan begitu juga. Konsisten Iya. hasilnya. Nah, itu akibatnya peradilan ini cepat, murah, ringan itu tercapai. Tercapai. Nah, ini yang kita harapkan ke depan peradilan kita ini, tapi tentu menggunakan IT. Kalau menggunakan IT susah ini sekarang ini. Ya, susah ini kalau menggunakan IT karena ya kalau enggak kita digilasnya sendiri, kita susah sendiri. Nah, tapi ke depan kita berharap seperti itu sehingga lebih mudah kepada pencari keadilan ini dalam memperoleh keadilan, dalam mendapat pelayanan dari peradilan. Seperti hanya kan dari sudut administrasi ya, kita membangun PTSP, itu sudah luar biasa itu. Kita bangun PTSP itu mendahului Mall MPP, Mall Pelayanan Publik yang dibangun oleh pemerintah. Kita sudah punya PTSP. Itu makanya Menpan itu dia heran dulu ketika dia datang ke pengadilan, ternyata pengadilan sudah punya PTSP. Itu kan dalam rangka transparansi dan akuntabel. Mereka begitu masuk tidak perlu berkeliling ke seluruh bagian, cukup di situ saja, pelayanannya sudah sangat baik. Bahkan kalau yang melebihi target yang sudah ditentukan, ada pula kompensasinya. Rewardnya ada rewardnya, dikasih reward ya. Nah, ini kan akan dikembangkan lagi. Ada lagi di aplikasi ini yang dihubungkan dengan kantor desa, dengan handphone masyarakat, yang tanpa harus datang ke PTSP itu dia sudah bisa mendapat pelayanan yang baik. Di Mall MPP yang dibangun oleh pemerintah kita pun hadir, tapi dihubungkan itu dengan PTSP itu, sehingga dia mendapat pelayanan yang baik, mudah untuk mendapatkan pelayanan dari peradilan itu. Nah, kita harapkan administrasinya juga semakin hari semakin baik, semakin sempurna dengan menggunakan IT, juga administrasi teknisnya, dan tentu yang paling akhir putusan dari sengketa yang muncul itu mencerminkan keadilan, ada kepastian hukum, dan konsistensi hukum. Sehingga semakin ke atas, perkara ini semakin sedikit. Kalaupun mungkin, karena sudah sebagian besar merasa keadilan itu terpenuhi di tingkat pertama, kalaupun mungkin ada di tingkat banding, ya tinggal sedikit lagi. Di tingkat kasasi sedikit lagi, tambah sedikit. Di tingkat ke PK sudah tidak ada lagi. Harapan kita begitu. Begitu ke depan. Semakin puas para pencari keadilan. Iya. Nah, kalau sekarang yang kita lihat, setiap tahun perkara yang masuk ke Mahkamah Agung tidak pernah ada cerita menurun. Meningkat terus. Terus meningkat. Ya, memang di satu sisi bisa juga dilihat semakin banyak perkara yang masuk, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat. Bisa juga dibaca seperti itu. Tapi kalau dibaca di sisi negatifnya juga bisa. Nah, ya kita berharap ya mudah-mudahan aja dari sisi positifnya lah. Semakin banyak perkara yang masuk, semakin tinggi kesadaran masyarakat ini. Daripada dia berkelahi di lapangan, lebih bagus dia bersidang lah. Dia serahkan saja ke pengadilan lah, begitu. Mungkin terakhir Yang Mulia, apa harapan Yang Mulia kepada Ketua Mahkamah Agung yang terpilih, Yang Mulia Profesor Sunarto, yang pada saat pidato pemilihannya menyebutkan bahwa Yang Mulia adalah mentor beliau. Mungkin ada pesan khususnya Yang Mulia? Ya, sama lah ya. Saya sama Pak Ketua sekarang, Yang Mulia Profesor Dr. Sunarto SHMH, kami ini satu, bersama-sama, mulai dari pengawasan sampai sekarang itu selalu beriringan ya, sehingga beliau sudah tahu betul saya. Dan seperti yang saya sampaikan ketika pelepasan saya, ya sama seperti yang saya sebut tadi, keberhasilan yang kita capai, keberhasilan kita bersama, bukan cuma saya, ya keberhasilan Pak Ketua yang sekarang juga,
orang dia sama-sama saya dari jadi wakil non yudisial, wakil yudisial, jadi ketua kamar pengawasan, jadi hakim agung, selalu bersama-sama kami. Jadi ya ini keberhasilan beliau juga, bukan keberhasilan saya, keberhasilan kita semua. Nah, seperti saya sebutkan tadi, ada kekurangan-kekurangan yang belum kita capai, masih banyak. Nah, tentu seperti saya harapkan beliau dapat melanjutkan, menyempurnakan kekurangan-kekurangan ini. Antara lain, yang perlu diantisipasi, yang saya bilang tadi dulu, siapin dulu anggaran, sisihkan dulu anggaran. Di samping berupaya menaikkan ya, sisihkan dulu anggaran yang untuk IT ini. Jangan sampai rusak IT ini. Kalau rusak satu pengadilan aja, kacau lah kita. Nah, jangan sampai biaya pemeliharaan tiap-tiap pengadilan itu, ini kalau bisa dihitung betul berapa kebutuhan 1 tahun. Nah, itu disisihkan dulu, jangan dipakai dulu. Jangan dipakai, harus selalu ada ini. Harus selalu dilakukan pemeliharaan ini. Update mungkin 3 tahun atau 4 tahun sekali, harus ada ini. Nah, sisa inilah baru yang digunakan untuk anggaran belanja kita yang lain. Bikin gedung atau yang lain. Nah, harapan kita ke depan ini yang sudah kita ada ini semakin disempurnakan, dan tentu ke depan perkembangan baru akan muncul dan banyak lagi. Nah, tentu kita akan merasa bangga dan merasa senang kalau melihat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan ini, seperti yang saya sebutkan tadi, lebih baik dari apa yang kita lihat hari ini. Amin, amin. Besok lebih baik dari hari ini. Tapi saya yakin Pak Ketua yang baru dan sudah menjawab itu ketika sambutan melepas saya, beliau akan meneruskan, akan menyelesaikan semua kekurangan-kekurangan. Tentu di samping berinovasi untuk berupaya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Yang Mulia atas wawancara yang sangat menginspirasi ini. Dan juga terima kasih kami sebagai warga peradilan atas dedikasi Yang Mulia yang telah membawa transformasi nyata ke dalam sistem peradilan Indonesia. Baik ya. Memang pribadi yang besar dibentuk dari pribadi yang kuat, berpikiran maju, dan rendah hati. Hal itu sangat nyata kita lihat dari sosok beliau. Kami juga berterima kasih kepada para insan peradilan yang telah bergabung bersama kami dalam menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Mari ke Monas, di mana kita akan terus menyelami kisah dan pemikiran tokoh-tokoh peradilan dan hukum di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah dan semoga hari kita penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan.